merdeka. Jadi kalau saya katakan semangat, semua katakan yes. Yes. Kemudian bahagia, yes. Yes. Kemudian merdeka, yes, yes, yes. Kemudian kembali ke merdeka, siapa takut? Iya. Oke, siap? Oke, jadi kalau saya katakan semangat, yes. Bahagia, yes. Merdeka, yes. Kurikulum merdeka, siapa? Kurang kompak. Satu kali. Bahagia, yes. Semangat, yes. Bahagia, yes. Merdeka, kurikulum merdeka. Oke, terima kasih. Aplaus untuk teman-teman guru hebat di SMA Negeri 8. Oke, pada kesempatan hari ini saya termasuk konsep inti budaya positif. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, seperti ini tadi nilai kebajikan universal tertuang di profil pelajar Pancasila. Kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Jadi yang harus dipahami dalam menciptakan budaya positif itu ada 7 hal. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Paradigma belajar. Pembelajaran kurikulum merdeka yang kita kenal pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, ini yang sebenarnya sebelum saya masuk di TGP saya tidak setuju dengan kata-kata menghamba pada murid. Ternyata saya misunderstand, saya salah memahami bahwa di sini menghamba pada murid, maksudnya di sini pembelajaran yang berpusat pada murid, sehingga murid bisa belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Berikutnya ada disiplin positif. Nah, di sini disiplin positif merupakan satu cara penerapan disiplin di lingkungan sekolah dengan mengacu pada disiplin diri. Jadi disiplin positif yang harus kita pahami dulu adalah bagaimana mendisiplinkan diri. Jadi disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini, serta menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan murid tanpa imbalan, tanpa penghargaan, ancaman atau hukuman. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai kemanusiaan yang menyangkut harkat dan martabat manusia. Kita sepakat di banyak institusi telah melahirkan banyak kebajikan universal, tapi untuk di kurikulum merdeka kita nilai-nilai kebajikan universal tertuang di profil pelajar Pancasila. Nilai yang kita harapkan, yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak baik, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, berinovasi, bernalar kritis, mandiri. Jadi ada 6 nilai kebajikan universal yang kita harapkan bisa muncul dari murid kita. Jadi kalau di kurikulum merdeka tidak lagi kita kembali ke istilah murid. Kalau di K13 kita pakai peserta didik. Kalau di merdeka kembali ke murid. Ya. Sama Jantina. Kemudian hal yang selalu
berikutnya yang harus dipahami dalam menciptakan budaya positif adalah harus memahami kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar terpenuhi dengan baik. Ini mungkin nanti kita kaitkan dengan kebutuhan dasar murid. Jadi secara umum ada 5 kebutuhan dasar: pandang, pangan, papan, dan keamanan dan kesehatan. Kemudian perilaku manusia itu bagaimana motivasi perilaku khususnya untuk murid. Jadi ada 2 pengaruh ekstrinsik dari luar. Bagaimana motivasi itu? Yang pertama, ada yang termotivasi untuk melakukan sesuatu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hanya untuk menghindari hukuman. Misalnya ada siswa, ada murid yang datang sengaja, artinya dia hanya bagaimana memberikan kesempatan kepada siswa atau murid. Ini masih 13 kan? 11, 12 Jadi memberikan kebebasan atau kemerdekaan kepada siswa untuk mengembangkan kelas seperti apa yang menjadi paham ya? Kelas yang seperti apa dan pelajaran sebenarnya. Jadi di sini semua siswa atau semua peserta ini sebentar menuliskan satu saja apa yang menjadi keinginannya untuk kelas. Jadi keyakinan kelas berarti dalam hal positif, bukan dalam hal negatif. Oke, jadi sekarang saya bagikan. Jadi sebentar masing-masing tulis yang tempel di atas. Maksudnya ditulis kan? Kelas yang seperti apa yang jadi baik teman-teman yang ada di sini adalah semua impian teman-teman menginginkan kelas yang nyaman itu seperti apa. Untuk membacakan semua impiannya, oke? Baik, dimulai dari yang pertama yaitu keyakinan kelas yang saling mendukung dan menghargai satu sama lain. Saling mendukung dan saling menghargai. Saling mendukung dan saling menghargai. Saya tulis saja dulu nih, nanti sebentar juga sepakat atau tidak. Yang kedua, saya dengar dari Ridwan kemarin, katanya ada masalah di kelas Kak sama Cindy. Iya Bu, nah itu Kak menyontek ulangan bahasa Inggris, nyontek Google waktu ulangan kemarin. Iya. Iya. Kapan kejadiannya waktu pas ulangan kemarin ujian bahasa Inggris. tadi kejadiannya? Nah, terus apa yang kita lakukan sama Cindy? Tidak apa-apa aja Bu, menangis puji terus robek-robek di kertas ulangan karena tidak nakal dituduh menyontek Bu. Nah, jadi menangis berteriak, kertas ulangan juga robek juga katanya. Iya Bu. Wajar lah apa yang kita lakukan, saya paham betul. Saya tahu kita pasti punya alasan membuat seperti itu kan. Iya. Tapi kita harus cari solusinya dari masalah ini. Kira-kira dengan menangis, berteriak-teriak, mengganggu kelas lain, sampai merobek-robek kertas, kira-kira keyakinan kelas yang mana kita sudah langgar? Kita kan sudah menyepakati keyakinan kelas kan? Ya Bu, mengapa untuk ini kejadian sudah pelanggar keyakinan kelas, berbuat berisik, terus membuat tidak nyaman dan juga mengotor-ngotori kertas karena merobek-robek kertas ulangan itu. Lantas kira-kira keyakinan apa yang akan kita lakukan ke depannya supaya lebih baik lagi? Kedepannya Bu, yang akan kulakukan kedepannya untuk lebih baik lagi, untuk belajar bersabar dan juga mengontrol emosi. Iya, harus
belajar mengelola emosi. Saya yakin dan percaya kamu pasti akan melakukan terbaik. Oke? Silakan kembali ke kelasnya. Kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Melani dari kelas 10 MIPA 1, dan dari dialog tersebut saya sangat senang berdiskusi dengan Ibu Andi Nur Syamsi tentang mengenai permasalahan yang sudah saya hadapi pada ulangan bahasa Inggris tadi. Dan dari hasil diskusi untuk mencari solusi masalah tersebut, saya sebagai Ratna Melani juga merasa sangat senang bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut, yaitu bagaimana saya bisa mengontrol emosi untuk kedepannya dan juga berlatih bersabar, karena itu adalah dasar dari kehidupan untuk menghadapi masalah-masalah yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.